Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok mesti ini ya? Ketemu kembali dengan Cak Ri, Bapak Ibu sekalian. Nah, kali ini Cak Ri ingin membahas masalah WA auto replay. Nah, WA auto report di sini Bapak Ibu, kita beri contoh misalkan seorang guru ingin memberikan pengumuman kepada siswa mengenai soal ulangan dalam 1 bulan misalkan. Siswa itu hanya mengetikkan NIS-nya saja ke WA Bapak Ibu, maka dia akan otomatis mendapatkan jawaban berupa report nilai dalam 1 bulan. Nah, itu contohnya. Bisa juga untuk penerimaan siswa baru misalkan. Nah, ini sebagai alternatif karena semua punya WA, ini akan lebih efektif ya, dengan hanya mengetik 1 2 3 dikirimkan ke WA sekolah, maka informasi apapun terkait dengan penerimaan siswa baru bisa kita sampaikan. Saat siswa itu mendaftar ke sekolah tertentu, misalkan ingin memberikan report secara otomatis, tinggal ngetikkan NIS saja ke WA yang dimiliki oleh sekolah tersebut, maka akan mendapatkan report berupa surat pengumuman diterima atau tidak diterima di sekolah itu. Nah, itu bisa juga. Kemudian contohnya lagi, misalkan suatu instansi atau sekolah juga dalam menyelenggarakan diklat, itu pasti ada yang namanya sertifikat. Nah, misalkan sertifikat akan dikemas dalam bentuk e-sertifikat atau sertifikat elektronik, maka bisa kita fungsikan WA auto replay ini. Jadi misalkan setelah ngirim nomor peserta, maka dia secara otomatis akan mendapatkan jawaban dari admin yang telah memiliki WA itu, misalkan sekolah atau instansi, maka dia akan mendapatkan report berupa surat keterangan telah mengikuti diklat misalkan, bisa surat keterangan telah mengikuti seminar misalkan, seperti itu. Sehingga otomatis nanti panitia atau penyelenggara itu tidak akan repot lagi membagikan surat keterangan atau piagam atau sertifikat dan lain kepada peserta. Nah, Bapak Ibu, kita akan berikan contoh tentang pembikinan suket ya. Bukan suket makan jaran, makan wedhus, makan sapi ya, tapi surat keterangan telah mengikuti BIMTEK atau diklat. Silahkan simak, nanti bisa diaplikasikan ke yang lainnya. Bapak Ibu silahkan login dengan akun Google-nya masing-masing. Kita langsung menuju ke Google Drive. Klik Google Drive, kita masuk ke Google Drive. Langkah pertama yang nanti kita buat adalah kita akan membuat folder ya, yang isinya nanti akan ada beberapa file yang kita butuhkan untuk auto replay WA ini. Klik plus di baru, kemudian klik di folder. Kita akan buat folder, silahkan dinamai Bapak Ibu, misalkan BIMTEK KS angkatan 1 misalkan. Kemudian buat ya, sudah jadi foldernya Bapak Ibu. Kemudian silahkan klik di foldernya, sehingga kita akan membuat 2 file nantinya, yaitu ada file dokumen dan file spreadsheet. Nah, yang pertama kali kita membuat file spreadsheet terlebih dahulu. Kita klik ya, kita buat Bapak Ibu, kita namai dulu spreadsheetnya, misalkan data KS1. Nah, di sini Bapak Ibu ada beberapa file, yaitu ada nomor, ada nama ya, kemudian ada instansi, tempat lahir, tanggal lahir, NIP dan keterangan. Nah, yang kedua kita membuat dokumen ya. Nah, silahkan Bapak Ibu membuat format yang nanti akan digunakan untuk surat keterangan telah mengikuti BIMTEK atau diklat. Nah, ini contohnya misalkan silahkan dikasih nama filenya surat keterangan ya, di atas itu ya. Nah, ini contohnya misalkan seperti ini. Nah, itu nanti akan kita isi. Di sini adalah ada beberapa file yang di spreadsheet tadi, ada nomor, nama, NIP, instansi dan keterangan. Kemudian Bapak Ibu, kita akan ngasih tag ya, di dalamnya nanti akan diisikan dari data spreadsheet yang sudah kita buat. Nah, di nomor kemudian di nama juga silahkan nanti disamakan ya, agar nanti mudah. Dan di NIP-nya juga
instansi, kemudian keterangan. Nah, ini adalah file-file yang akan kita ambil dari data KS1 tadi di spreadsheet. Nah, Bapak Ibu usahakan ya dalam penulisan itu disamakan dengan yang ada di spreadsheet, di judulnya itu. Kalau nomor itu huruf besar terus huruf kecil, maka yang di dalam dokumen tadi juga disamakan agar nanti saat koneksi itu tidak lagi mengisi secara manual, tapi secara otomatis sudah terkoneksi sehingga akan lebih cepat dalam pembuatan dokumennya. Oke Bapak Ibu, kita menuju ke datasheet yang kita buat ya. Di dalam ini kita akan menginstal pengaya yang fungsinya nanti Bapak Ibu sekalian akan membantu kita untuk linkkan. Nah, kita klik pengaya, silahkan didapatkan add-ons. Nah, di sini Bapak Ibu, di add-on ini silahkan install yang namanya AutoCRAD ya, AutoCRAD ya. Nah, setelah terinstall Bapak Ibu, kita akan sama-sama menyeting bagaimana settingan dari AutoCRAD itu. Klik saja di AutoCRAD yang sudah terinstall Bapak Ibu ya, diklik kemudian next job ya. Kita buat, kita kasih nama di name your merger ini, misalkan ini maksudnya kepala sekolah angkatan 1 ya. Jadi misalkan BIMTEK-nya berkali-kali. Dan next ya, setelah next kita akan masuk ke from drive. Silahkan diklik saja, kita cari dokumen yang sudah kita buat ya. Dokumen itu berarti seperti Word itu ya Bapak Ibu ya. Kita klik aja di surat keterangan ini yang sudah kita buat, kemudian select ya. Kita lihat ya sudah terkoneksi Bapak Ibu. Setelah itu kita langsung ke next aja. Nah, di sini Bapak Ibu, kita yang saya sebutkan tadi akan saling mencocokkan antara data spreadsheet dengan dokumen. Nah, ini spreadsheetnya, kita pilih yang sheet 1. Nah, di sini Bapak Ibu yang sudah saya sebutkan tadi bahwasanya kalau sudah match itu kita tidak mencocok-cocokkan kembali ya. Kalau belum match seperti di nomor ini itu akan kosong tadinya ya. Tapi kalau sudah match akan terisi secara otomatis ya. Kalau sudah sama ya, itu akan otomatis keluar di sini. Kalau belum maka dia akan kosong ya. Jadi Bapak Ibu bisa menyamakan misalkan nomor dengan nomor, nama dengan nama, NIP dengan NIP seperti itu ya. Nah, misalkan masih ada yang kosong, silakan Bapak Ibu di matchkan ya. Oke, setelah itu Bapak Ibu kita akan lanjut klik next ya. Nah, di sini Bapak Ibu silahkan di file setting ini, di file name-nya silahkan Bapak Ibu isikan nama ya, diisikan nama misalkan surat keterangan mengikuti BIMTEK. Nah, kemudian di tipenya silahkan dipilih PDF ya, tipe filenya nanti yang akan di-download oleh Bapak Ibu peserta. Kemudian kita klik ya, klik next aja. Nah, di nomor 5 ini Bapak Ibu kita tidak usah nyeting, kita langsung ke nomor 6. Nomor 6 juga langsung saja. Nomor 7 juga langsung saja. Kita langsung masuk ke nomor 8 yaitu share doc dan send email. Nah, di sini Bapak Ibu silahkan untuk dipilih yes. Nah, lainnya tidak usah dirubah kecuali di sini di kolom email ini silahkan Bapak Ibu ya, tagnya silahkan diisi walaupun nanti tidak akan dikirim ke email, tapi ini sebagai syarat agar bisa terbentuk linknya nanti ya. Kemudian tipe subjeknya juga diisi apa misalkan SK atau suket gitu aja ya. Oke. Nah, kemudian next Bapak Ibu. Nah, di sini di nomor 9 Bapak Ibu run on from trigger silahkan diklik yes. Nah, ini nanti akan mengkoneksikan Bapak Ibu ya. Setelah itu klik lagi yes. Kita
kita tunggu prosesnya. Nah, kalau sudah, langsung saja untuk save ya, untuk menyimpan data yang sudah kita koneksikan tadi. Nah, kalau sudah sampai di existing job ini, Bapak Ibu bisa langsung mengklik tombol run job ini. Nah, ini fungsinya adalah untuk mengenerate data-data sehingga akan diperoleh link-link yang akan kita gunakan nanti dalam proses auto replay WA-nya. Nah, Bapak Ibu sudah keluar, kita tutup aja. Nah, inilah hasil daripada generate yang sudah dibuat oleh sistem, yaitu berupa link-link PDF yang nanti akan terkonek dengan nomor NIP misalkan ya. Misalkan yang kita gunakan nanti nomor NIP, itu saat dikirim nomor NIP maka akan keluar itu, sehingga Bapak Ibu peserta tinggal download. Nah, kemudian kita kembali lagi ke Google Drive, masuk ke spreadsheet Bapak Ibu. Nah, di sini silahkan Bapak Ibu membuat 2 file ya, yang nanti akan digunakan sebagai key ya, atau kunci saat mengirimkan WA ke admin. Nah, bisa nomor, misalkan nomor peserta, tapi yang unik ya, jangan sampai sama antara gelombang yang satu dengan gelombang yang lain. Nah, di sini ada NIP, kita akan coba menggunakan NIP saja ya, misalkan kita kasih NIP gitu ya, dengan yang berikutnya, yaitu kita kopikan dulu ya data NIP-nya tadi, kita kopikan ke spreadsheet baru yang kita buat ya, kita select dulu dan Ctrl C, kita paste di spreadsheet yang baru tadi. Di sini Ctrl V ya, kemudian di yang kedua, file kedua, tulis link saja, kemudian kita copy, yaitu link-link yang ada di sheet data KS1 tadi. Nah, kita pastekan di sini. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Sudah jadi, bahwasanya nanti setiap NIP ini mengirimkan WA ke kita, ke admin, maka akan dibalas dengan link itu, intinya seperti itu ya. Nah, kalau sudah, silahkan spreadsheet ini dinamai Bapak Ibu ya, dikasih nama link KS1 misalkan ya. Ini adalah untuk menandakan bahwasanya di diklat KS1. Nah, kemudian Bapak Ibu kita kembali ke drive lagi dan pastikan bahwasanya folder yang sudah kita buat nanti akan kita setting sebagai public ya. Silahkan klik di drive ya, kemudian cari folder BIMTEK KS angkatan 1 itu ya, kita setting public dengan cara klik kanan kemudian bagikan. Nah, di sini Bapak Ibu kita akan menyeting folder itu public. Caranya yaitu dengan klik di bawah ini, kemudian oke, kita lihat settingannya, siapa saja yang memiliki link ya, yang paling bawah aja ya, siapa saja yang memiliki link ya. Jadi yang tahu linknya bisa mengakses. Nah, setelah itu Bapak Ibu kita klik selesai. Kalau sudah, kita akan menuju ke handphone yang digunakan sebagai admin ya, bisa handphone pribadi, bisa handphone kantor ya. Ya, HP yang akan kita install, kemudian kita searching ya, watch auto ya, silahkan. Nah, ini silahkan dipilih. Nah, silahkan diinstal kalau Bapak Ibu yang belum install. Ini sudah terinstall di HP saya. Kalau sudah, klik open saja ya. Kemudian di menu home ini Bapak Ibu silahkan untuk auto replay nya itu di on kan ya, klik on. Nah, seperti itu. Nah, kemudian silahkan klik untuk pemberitahuan, nanti kata-katanya silahkan diisi. Misalkan saat ada orang yang mengirimkan WA ke kita, itu otomatis jawabannya seperti ini. Kemudian klik Bapak Ibu untuk centangnya ini. Nah, sudah. Setelah itu kita pindah ke kontak, kita pilih yang everyone ya, semua orang ya, atau mau khusus ya juga silahkan, tapi ini semua orang saja biar nggak filteran ya. Nah, kemudian kita akan ke file ya Bapak Ibu dengan cara geser
ke kanan layarnya ya. Nah, di sini kita pilih spreadsheet yang sudah kita buat tadi. Nah, ini spreadsheet Bapak Ibu, kita pilih spreadsheet yang ada 2 file tadi ya. Kita akan sinkronkan di sini. Klik sync, kemudian kita tarik ke atas. Nah, di sini ada link KS1. Nah, ini nanti akan kita gunakan untuk disinkronkan. Oke, sukses Bapak Ibu. Ya, kita lihat coba. Nah, di sini sudah terlihat NIP dan link nanti. Nah, itu maksudnya apabila NIP itu dikirimkan ke WhatsApp admin kita, maka jawabannya di reply oleh link itu tadi, sehingga tinggal klik saja pesertanya, dia sudah akan mendapatkan file berupa PDF surat keterangan mengikuti diklat, seperti itu ya. Simpel sekali Bapak Ibu. Nanti akan kita tes di HP bagaimana bentuknya ya, atau kita praktekkan. Ya, kita akan contohkan Bapak Ibu ini di HP peserta. Kita akan mengetikkan sesuatu, terserah Bapak Ibu peserta, misalkan mau bertanya atau salam. Ya, kita ketik aja misalkan Assalamualaikum misalkan ya. Nah, nanti setelah kita kirim ya ke server atau ke WA admin penyelenggara diklat, maka akan ada auto reply seperti ini. Nah, silahkan masukkan nomor NIP Anda. Nah, ini yang sudah kita setting tadi di watch autonya, silahkan Bapak Ibu sesuaikan, nanti bisa ditulis apa saja ya, silahkan nanti Bapak Ibu ya. Kemudian kita masukkan NIP-nya ya, kita kirim. Nah, setelah itu akan muncul auto reply berupa link surat keterangan telah mengikuti diklat dari guru yang bersangkutan. Setelah itu diunduh ya, kita klik aja. Nah, ini unduhannya berupa PDF Bapak Ibu ya, yang sudah kita buat dalam dokumen yang ada di drive ya. Itu seperti itu munculnya di sini. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Sangat simpel dan mudah. Silahkan Bapak Ibu nanti membuat sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian ya. Misalkan sebagai guru bisa report nilai, bisa mengumumkan penerimaan siswa baru dan lain sebagainya. Ya, mungkin hanya itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Sudah ada gambaran mau dibuat untuk apa WA auto reply-nya. Nah, saya sarankan Bapak Ibu, walaupun bisa di on-kan atau di off-kan, kalau membuat WA auto reply, Bapak Ibu harus memiliki WA tersendiri untuk Bapak Ibu, sehingga tidak mengganggu WA yang Bapak Ibu punya ya. Mohon maaf Bapak Ibu apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.